Sholat itu bukan sekedar kita kemudian takbiratul ihram sampai salam, tapi ada adab-adabnya. Kita berpakaian yang terbaik ya, yang kita punya, pakaiannya bersih, kalau bisa wangi ya. Kemudian tempatnya juga nyaman. Yang kedua, buanglah segala was-was ya, segala bisikan yang akan mendistrak atau mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Karena sholat itu kan wa aqimis sholat lidzikr. Ini menarik, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau Anda sholat, yakini bahwa Anda sedang melihat Allah. Ini dalam tradisi agama disebut ihsan. Kalau engkau menyembah Allah lagi sholat, seakan-akan engkau lihat Allah. Kalau engkau belum bisa, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Dan kemudian yang keempat, kalau mau khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, persembahkan hatimu untuk Allah. Jadi yakini sholat ini lagi bertemu Allah, karena khusyuk itu makhaluhu al-qalbu. Kelima, kata Imam Al-Ghazali, perbanyaklah istighfar. Jika kita sudah melakukan itu semua, toh hati masih kemana-mana. Jadi dengan istighfar itu kira-kira kita menarik lagi ingatan kita yang kemana-mana itu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, selamat bertemu kembali. Semoga kita dan Anda semua selalu dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang menggapai sholat khusyuk. Kenapa tema ini penting? Karena di banyak tempat, di majelis-majelis ilmu, pertanyaan ini selalu terulang. Selalu ada pertanyaan bagaimana tata cara, bagaimana tips, bagaimana kita bisa sholat dalam kondisi kekhusyuan yang maksimal tentunya. Maka banyak orang bertanya, tipsnya bagaimana Pak Ustadz, tata caranya gimana dan sebagainya. Oleh karena ayo kita belajar bagaimana tata cara agar sholat kita mendapatkan kekhusyuan itu. Apa itu khusyuk? Khusyuk menurut para ulama itu maknanya tenang, maknanya tunduk, maknanya pasrah. Saking pentingnya khusyuk ini terulang 17 kali dalam Al-Quran, dan ternyata sahabat-sahabatku tidak hanya untuk manusia. Karena Allah misalkan dalam surat Fussilat ayat 31 mengatakan, min ayatihi annaka taral arda khashian. Salah satu tanda kekuasaan Allah, kamu nanti melihat bumi itu khashian, bumi itu khusyuk. Bumi khusyuk itu maknanya bumi itu tunduk, gitu, betul-betul pasrah atas takdir, atas perintah-perintah Allah. Tidak ada kemaksiatan, karena makhluk Allah selain manusia itu semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu. Jadi khusyuk itu bisa berarti manusia yang melakukan yang khusyuk, tapi juga khusyuk itu tidak mesti manusia. 17 kali diulang di dalam Al-Quran. Oleh karenanya makna khusyuk itu tenang, tunduk, dan bahkan pasrah atau tawakal sama Allah. Sementara secara istilah ada beberapa makna yang mungkin nanti kita bisa memberikan gambaran apa itu khusyuk. Misalkan Syekh Wahab bin Mustafa Al-Zuhaili ketika di dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan al-khusyuk itu al-khudu'. Khusyuk itu kepasrahan. Wattadalul, khusyuk itu kerendah hatian kita apa? Lillah, di hadapan Allah. Wal khauf, bahkan kita ada rasa takut ya minallah, dari Allah. Kemudian wa makhalluhu al-qalbu, yang menarik Syekh Wahab Al-Mustafa Al-Zuhaili mengatakan tempatnya khusyuk itu qalbu ya. Tempatnya khusyuk itu di dalam hati. Fa idza khasya'a khasya'at jawari, maka kalau hati sudah khusyuk, maka anggota badan semuanya itu juga menjadi khusyuk. Wa kulluha li khusyu'ihi. Jadi kalau hati sudah khusyuk, maka kemudian yang lain-lain akan ikut khusyuk. Oleh karenanya yang menguasai, yang menjadi inti dari kekhusyuan sholat kita itu adalah bagaimana hati kita. Kalau hati sudah khusyuk, insya Allah pikirannya khusyuk, tangannya khusyuk, matanya khusyuk, dan semua yang lain akan menjadi khusyuk juga. Sementara Syekh Al-Burkuli mengatakan khusyuk itu at-tazalul al-qulub lil alamil ghuyub.
Jadi bagaimana kerendah hatian seseorang di hadapan Tuhan yang maha mengetahui dan maha mengawasi. Jadi dari dua definisi tadi, dari Syekh Zuhaili sama Syekh Al-Burkuli, kira-kira teman-teman khusyuk itu hadirnya hati ya. Hadirnya hati kita ketika menghadap Allah. Dan hadirnya hati ini kemudian diikuti, karena kuncinya hati, diikuti tenangnya anggota badan kita, diikuti juga perkataan kita, diikuti juga perbuatan orang yang sholat itu juga ikut hadir dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi yang pertama kita sudah tahu nih sekarang satu kesimpulan awal, jadi khusyuk itu di dalam hati. Sementara yang lain itu akan tergantung apakah hati itu khusyuk atau tidak. Wa mahalluhu al-qalbu. Jadi tempatnya khusyuk itu di hati. Fa idza khasha'at al-jawari. Kalau hati sudah khusyuk maka semua yang lain-lain anggota tubuh juga akan itu khusyuk. Ini dari sisi makna ya, apa itu khusyuk, baik dari sisi bahasa maupun dari istilah. Apa sih pentingnya khusyuk teman-teman semua, sahabat tauhid cinta? Khusyuk ini penting sekali. Jadi khusyuk itu kira-kira digambarkan sebagai ruh sebuah ibadah, apalagi kemudian sholat. Maka Al-Quran mengatakan salah satu ciri orang beriman yang sukses di mata Allah adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika sholat mereka khusyuk. Dalam surat 23 ya, surat Al-Mu'minun ayat 2. Bahkan saking pentingnya khusyuk ini, Rasulullah mengatakan awwalu syai'in, hal pertama yurfa'u fi hadal ummah, yang nanti dihilangkan dari umat Islam ini al-khusyuk. Jadi nanti di akhir zaman sebelum kiamat salah satu tandanya, sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, adalah hilangnya khusyuk seseorang di dalam beribadah, hatta la tarafiya khasyian, sampai enggak ada orang lagi yang khusyuk. Dan saking pentingnya khusyuk ini, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengatakan orang itu dinilai sholatnya itu tergantung nilai fokus khusyuknya. Maka ada orang yang sholatnya dihitung cuma setengah, dihitung 1/8, 1/9, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, tergantung khusyuknya. Artinya apa? Sangat mempengaruhi tidak saja sholat kita syah, tapi sholat kita diterima atau tidak. Salah satu indikatornya adalah kita khusyuk atau tidak. Maka kita sudah tahu nih sekarang apa makna khusyuk ya, definisinya apa, dan ternyata khusyuk ini penting. Maka kita pengen menggapai kekhusyuan itu agar apa? Agar kemudian kita termasuk qad aflahal mu'minun, kita termasuk orang-orang yang beriman, bukan hanya iman sekedar beriman, tapi keberimanan kita dianggap mulia, dianggap benar oleh Allah. Maka banyak ulama yang memberikan nasihat, memberikan tips kepada kita bagaimana menggapai sholat yang khusyuk itu. Dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ada babul khitsi alal khusyuk. Kita dianjurkan melakukan dua hal. Yang pertama melakukan quwwatul al-muntaha. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang menguatkan kekhusyuan sholat kita. Macam-macam itu. Nanti dirinci ya, bagaimana kita persiapannya, bagaimana kita kemudian menjaga tempat kita suci, pakaian kita membaca, memaknai apa yang kita baca, kita fokus ke sujud, nanti dirinci. Jadi apapun yang menguatkan kekhusyuan kita itu mesti betul-betul diperhatikan, namanya quwwatul al-muntaha. Dan kalau kita mau khusyuk, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah menghilangkan dafu asyaghil. Bagaimana kita pelan-pelan belajar untuk menghilangkan hal-hal yang akan melemahkan kekhusyuan kita, sehingga kita nggak was-was ya. Bagaimana kemudian kita nggak terdistract ya, kekhusyuan kita. Dari apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, kalau kita mau membaca Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, lebih dirinci sama beliau. Beliau mengatakan kalau Anda mau khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, pertama memuliakan adab sholat. Artinya apa? Sholat itu bukan sekedar kita kemudian takbiratul ihram sampai salam, tapi ada adab-adabnya. Bagaimana kemudian kita berpakaian yang terbaik ya, yang kita punya, pakaiannya bersih, kalau bisa wangi ya.
kemudian tempatnya juga nyaman gitu ya, kemudian disuruh baca surat An-Nas agar kemudian was-was hilang dan sebagainya. Itu bagian dari, kalau dalam bahasa saya, khusyuk itu akan ditentukan persiapan kita. Kalau persiapan kita khusyuk, insya Allah juga khusyuk, tidak buru-buru, apalagi kita masbuk ya, sehingga kemudian sebelum waktu sholat itu kita sudah persiapan. Termasuk khusyuk di dalam wudhu kita, itu bagian dari adab. Bagaimana kemudian ketika sholat betul-betul kita sudah mantap sama Allah. Kemudian yang kedua, buanglah segala was-was ya, segala bisikan yang akan mendistrak atau mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Karena sholat itu kan wa aqimis sholat lidzikir, sholat itu untuk ingat Allah. Jadi kalau bisa kemudian terjaga ingatan kita akan Allah, tidak diganggu oleh pikiran-pikiran yang kemana-mana, maka buang segala was-was, segala bisikan. Maka kemudian harus tenang dulu ya, kemudian betul-betul kalau sudah tenang kita takbiratul ihram. Ini menarik, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau Anda sholat itu yakini bahwa Anda sedang melihat Allah. Ini dalam tradisi agama disebut ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau menyembah Allah lagi sholat, seakan-akan engkau lihat Allah. Kalau engkau belum bisa, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Ini dengan tradisi ihsan itu, kita merasa seperti melihat Allah atau dilihat Allah, pasti kita akan jaga kan khusyuk gerakan kita, ucapan kita, hati kita, pikiran kita dan sebagainya. Itu sangat membantu kata Imam Al-Ghazali. Dan kemudian yang keempat, kalau mau khusyuk kata Imam Al-Ghazali, persembahkan hatimu untuk Allah. Jadi yakini sholat ini lagi bertemu Allah, karena khusyuk itu makhaluhu al-qalbu, karena khusyuk itu tempatnya di hati. Jadi sholatnya bukan sekedar sholat syariat, bukan sekedar sholat tarekat, tapi juga sholat hakikat. Hatinya betul-betul dipersembahkan, kemudian dikosongkan dari anasir-anasir siwallah selain Allah, dan dipersembahkan, ya Allah hatiku akan saya persembahkan sebagai arsy-Mu, sebagai singgasanamu, sebagaimana banyak hadis mengatakan qalbul mu'min baitullah, qalbul mu'min arsyullah. Hatinya orang yang beriman itu menjadi rumah Allah, menjadi arsy-Nya Allah. Dan yang kelima kata Imam Al-Ghazali, perbanyaklah istighfar. Jika kita sudah melakukan itu semua, toh hati masih kemana-mana. Jadi dengan istighfar itu kira-kira kita menarik lagi ingatan kita yang kemana-mana itu kepada Allah. Dan dari yang 5 itu, ulama-ulama yang lain menambahkan beberapa hal teman-teman sekalian agar kita bisa khusyuk. Pertama, ada yang menambahkan bagaimana kita ketika menghadap Allah memposisikan diri sebagai hamba yang fakir. Hamba yang fakir itu ya hamba yang butuh. Jadi sholat kita ini kita yang butuh, bukan Allah yang butuh sholat kita. Sehingga layaknya kita orang yang butuh, kita jaga adab kan. Bagaimana kita santun, bagaimana kemudian menghadap Allah itu tidak pikirannya kemana-mana dan sebagainya. Yang selanjutnya para ulama mengatakan khusyukmu akan terjaga kalau kita fahami kalimat-kalimat zikir yang ada dalam sholat, bacaan sholat kita, mulai dari takbiratul ihram, al-fatihah, bacaan surat-surat yang kita baca setelah al-fatihah, rukuk baca apa, sujud, duduk di antara sujud sampai tahiyat tasyahud, itu kalau kita ngerti maknanya, apalagi kita tadabburi, itu masya Allah luar biasa, sehingga tidak ada ruang masuk setan untuk mendistrak, untuk mengganggu ingatan kita akan Allah. Jadi lisan kita membaca kabira walhamdulillahi katsira, tapi akal kita kemudian menerjemahkan, hati kita mentadabburi, itu luar biasa. Salah satu hal yang lain yang kita bisa lakukan, sahabat-sahabatku, untuk bisa khusyuk itu tumakninah. Tumakninah itu kira-kira gerakan sholat itu kita lakukan tidak boleh terlalu cepat. Jadi betul-betul kalau rukuk itu betul-betul rukuk betul ya. Kalau sujud betul-betul sujud, sehingga tidak seperti orang yang mematok burung yang mematok makanan kata Rasulullah, saking cepatnya sujud kita, sehingga tumakninah itu kira-kira tenang ya, dinikmatin sholatnya, setiap momen gerakan, bacaan dan sebagainya. Dan para ulama juga mengatakan, Rasulullah bahkan mengatakan kalau engkau ingin khusyuk, ikatlah
khusyuk hatimu itu lewat pandangan matamu yang fokus ke arah sujud, sehingga kita nggak kemana-mana. Biasanya kalau sudah ngelihat depan teman kita kemudian jadi makmum ada gambar apa, kita kemana-mana. Jadi fokus ke arah sujud, ke tempat sujud, insya Allah itu akan menjaga kekhusyukan kita. Dan kemudian para ulama mengatakan kalau Anda pengen khusyuk juga, yakini seolah-olah sholat yang Anda atau kita lakukan adalah sholat terakhir yang kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa tips yang kita bisa amalkan, yang kita bisa praktekkan, agar kemudian kalau kemudian kita sholat yang sudah beribu-ribu rakaat itu, kalau hati sudah bening, hati sudah bersih, insya Allah kekhusyukan kita bisa dapatkan, dan tips-tips yang lain yang menjadi tambahan tadi bisa melengkapi kekhusyukan kita. Ayo kita sempurnakan khusyuk ini dengan bermohon kepada Allah dari 4 perlindungan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dalam doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Wa min qalbil la yasha, dari hati yang susah sekali khusyuk. Wa min nafsil la tashba, dari keinginan atau nafsu yang tidak pernah merasa puas. Amin du'ai la istajabalah, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita praktekkan beberapa tips dan tata cara sholat khusyuk ini, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang diabadikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 tadi, walladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang sholatnya dalam kondisi khusyuk, sehingga imannya diterima, imannya hebat, imannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.